Meskipun serigala putih kecil juga sangat marah, dia bisa menerimanya. Dia hanya memohon agar Shenrou tetap hidup, dan berharap klan naga tidak menyiksanya. Shenrou ditangkap dan dibawa ke istana naga. Mo Jiao sedang dalam keadaan sangat gembira, dia tidak tahu bahwa serigala putih kecil merasakan Shenrou sedang bersama jantan lain. Meskipun serigala putih kecil sangat marah, dia hanya meminta Shenrou tetap hidup. Mereka sedang bingung karena tidak ada anggota suku air yang bisa memandu jalan ke Laut Timur. Tiba-tiba, seekor naga kecil jatuh dari awan ke dalam danau. Banyak anggota suku harimau melihatnya dengan jelas. Ketika naga itu muncul di permukaan air, semua orang kembali terkejut. Terlalu kecil, dari kaki hingga ekor, panjangnya bahkan tidak seperti ular. Meskipun memiliki 4 tanduk, 5 cakar, dan tanduk kecil di kepalanya, itu memang naga kecil yang menyusut 100 kali lipat. Tapi ini terlalu kecil, benar-benar di luar pemahaman semua orang tentang naga. Dan si kecil ini juga terlalu tidak waspada, dia malah tidur telentang di permukaan air. Ini membuat semua orang curiga bahwa dia jatuh karena tertidur di awan. Pada saat ini, naga itu mengeluarkan suara tawa naga, dan seluruh permukaan danau beriak. Naga kecil itu berubah menjadi wujud manusia, mengulurkan tangan kecilnya yang tembam untuk menggosok matanya. Dia melebarkan matanya dan melihat sekeliling danau dipenuhi orang. Dia menggaruk kepalanya dengan malu. "Halo, kalian sedang melihatku tidur ya?" Suaranya terdengar seperti anak kecil, sepertinya belum dewasa. Hu Sanjun menjawab, "Kamu jatuh dari awan ke danau rumahku. Kamu dari klan naga, mengapa kamu datang ke hutan timur?" Mata besar naga kecil itu tiba-tiba berbinar, "Ini hutan timur. Hebat, akhirnya aku menemukan hutan timur. Aku di sini untuk mencari ibuku." "Kamu dari suku harimau, kan?" "Ibuku ada di suku harimau." Semua orang saling memandang. Ibu dari seekor naga adalah suku harimau. "Coba dengar apa yang kamu katakan." Hu Sanjun baru saja menjadi seorang ayah dan sangat sabar terhadap anak-anak. Dia berjongkok di tepi danau dan menjelaskan, "Naga kecil, kamu mungkin salah. Kamu adalah naga, ibumu seharusnya juga naga. Dia seharusnya berada di 4 lautan, tidak mungkin di hutan timur." Naga kecil itu menggelengkan kepalanya, "Tidak, ibuku ada di hutan timur. Pasangannya adalah Raja Harimau. Dia bahkan memberiku 1 adik laki-laki dan 2 adik perempuan." Semua orang serentak menoleh ke Hu Sanjun. "Mungkinkah ibunya adalah Shenrou?" "Naga kecil, apa kamu tahu nama ibumu?" Hu Sanjun bahkan mulai tergagap. Naga kecil itu meletakkan tangan kecilnya di belakang punggung dan berkata dengan bangga, "Ibuku bernama Shenrou. Dia cantik seperti dewi." Semua orang sekali lagi serentak menoleh ke Hu Sanjun, terutama serigala putih kecil. Dia ingin melihat apakah Hu Sanjun akan merasa benci karena Shenrou punya anak dengan jantan lain. Tak disangka, Hu Sanjun tersenyum. Dia menggendong kedua putrinya untuk ditunjukkan kepada naga kecil itu. "Ini adik perempuanmu, Hua dan Tian Tian. Aku adalah pasangan ibumu, Hu Sanjun." Long Dabao sangat gembira, matanya yang bulat besar menatap kedua adiknya. Mereka sangat mirip dengan ibu. Si kecil berkata dengan serius, "Aku adalah kakak nagamu. Apakah ibu pernah menceritakan tentang aku pada kalian?" Mendengar kata ibu, Hua dan Tian Tian langsung menangis. "Ibu, kakak." Long Dabao tidak tahu apa yang terjadi, dan bertanya kepada Hu Sanjun dengan suara kekanak-kanakan, "Di mana ibuku?" Hu Sanjun buru-buru menceritakan bagaimana Shenrou dan Yuan diculik oleh Mo Jiao dari Laut Timur. Long Dabao menjadi cemas sekaligus marah, wajah kecilnya yang gemuk memerah. Dan dari hidungnya tersembur api. Jika bukan karena reaksi cepat Hu Sanjun, api itu hampir membakar rambut Hua. Long Dabao mengepalkan tangan kecilnya, meraung, dan kembali ke wujud naganya. "Aku ingin menyelamatkan ibu." Tian Tian segera menarik ekor kakaknya.
Ibu, kakak, tarikan adiknya inilah yang mencegah Long Dabao terbang ke awan. Hu Sanjun buru-buru menjelaskan bahwa dia sedang mengumpulkan orang untuk pergi ke Laut Timur menyelamatkan Shenrou, hanya saja mereka tidak punya pemandu dari suku air. Untungnya, Long Dabao datang. Lu Linbai bertanya dengan lembut, "Maaf mau bertanya, Long Dabao." Long Dabao menyela, "Aku masih punya 2 adik perempuan yang belum menetas. Mereka adalah Long Erbao dan Long Xiaobao." Lu Linbai melanjutkan, "Long Dabao, ayahmu seharusnya naga sejati, kan? Bisakah kamu meminta bantuan ayahmu untuk pergi ke Laut Timur menyelamatkan ibumu?" Long Dabao menjawab, "Tidak bisa. Ayahku sedang mengerami adik-adikku. Jika dia pergi, adik-adikku akan mati. Lagi pula, ayahku sedang tertidur lelap dan tidak bisa dibangunkan. Dan ayahku bukan naga, dia adalah ular besar." Mendengar kata ular besar, bayangan seseorang langsung muncul di benak semua orang, Han Linjun. Sejak dia bertarung hebat dengan Raja Roh Api dan meninggalkan hutan timur kembali ke Laut Timur, dia tidak pernah kembali. Hu Sanjun teringat akan sungai bawah tanah tempat Shenrou bertemu babi hutan. Sungai itu terhubung ke gua kediaman Han Linjun. Mungkinkah suku air yang menyelamatkan Shenrou dari babi hutan saat itu adalah Han Linjun? Dia dan Shenrou tinggal di gua itu selama berhari-hari, dan Shenrou melahirkan 3 telur. Meskipun waktunya terlalu singkat, Shenrou adalah dari suku Dewi, hal aneh apapun yang terjadi padanya tidaklah mengherankan. Hu Sanjun segera bertanya, "Siapa nama ayahmu?" Long Dabao menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Kami tidak dirami oleh ibu. Setelah ayah mengerami kami, dia tertidur lelap. Aku juga baru saja menetas dan langsung mencari ibu." Pada saat itu, air di danau beriak, dan dengan suara keras, seberkas cahaya menyilaukan melintas. Seorang wanita parubaya yang cantik muncul di dalam air. Wanita itu melihat banyak anggota suku harimau di sekitar danau. "Saya Bang Niang, bawahan Han Linjun. Saya merasakan aura tuan muda di sini, jadi saya datang untuk menyambutnya." Wajahnya cantik, posturnya anggun, dagunya sedikit terangkat, dan auranya angkuh. Di tengah kerumunan, serigala putih kecil terkejut, karena dia pernah melihat wanita ini. Dia pernah pergi ke hutan selatan untuk mencari tahu tentang Shenrou. Dia khawatir wanita ini datang untuk mencari masalah dengan Shenrou, jadi dia meminta suku air selatan dengan sengaja memberikan informasi yang salah. Ternyata dia adalah bawahan Han Linjun. Sepertinya dia telah melakukan hal yang tidak perlu. Jika wanita ini menemukan Shenrou lebih awal, mungkin Shenrou tidak akan diculik oleh Mo Jiao. Serigala putih kecil merasa sangat bersalah. Saat ini, Hu Sanjun berkata kepada Bang Niang, "Han Linjun tidak ada di sini, tetapi putranya ada di sini." Hu Sanjun menyingkirkan 2 harimau jantan yang menghalangi Long Dabao. Ekor Long Dabao yang berwujud naga masih ditarik oleh adik perempuannya. Pada saat itu, sikap Bang Niang yang angkuh berubah total. Wajahnya menangis sekaligus tertawa, dan dia berlari cepat. "Benar-benar putra tuan, aku bisa merasakan aura tuan. Kamu adalah naga sejati." Long Dabao meraung kecil, menggerakkan cakar naga kecilnya, dan berkata dengan bangga, "Tentu saja. Aku adalah naga sejati." "Oh, jadi ayahku bernama Han Linjun. Aku juga bisa merasakan aura ayahku padamu. Ayahku masih mengerami kedua adik perempuanku. Ibuku ditangkap oleh Raja Naga Laut Timur. Bisakah kamu memandu kami menyelamatkan ibuku? Dan juga adik laki-lakiku, adik harimau." Baru sekarang Bang Niang yakin bahwa naga sejati di depannya ini adalah putra tuannya. Tuannya sendiri bahkan belum berubah menjadi naga, bahkan belum berganti kulit, tapi dia sudah memiliki anak naga sejati dengan Shenrou. Bang Niang segera memeluk Long Dabao. Long Dabao merasa tidak nyaman dan meronta-ronta di pelukannya. Naga ini tidak suka dipeluk, kecuali oleh ibu. Tapi melihat Bang Niang menangis,
Long Dabao dengan enggan berkata, "Baiklah, jangan menangis. Aku akan membiarkanmu memelukku sebentar." Bang Niang memeluk Long Dabao sambil mendengarkan Hu Sanjun menceritakan kembali proses penculikan Shenrou. Semakin dia mendengar, wajah Bang Niang menjadi semakin serius. Mo Jiao adalah jenderal nomor 1 di bawah Raja Naga. Shenrou pasti dibawa ke Laut Timur. Apa kalian berencana pergi ke Laut Timur untuk menyelamatkannya? Semua orang mengangguk serempak. Bang Niang berkata dengan cemas, nekat. Jika begitu, apa bedanya kalian dengan mengantarkan makanan untuk klan naga? Dia membuka telapak tangannya, menunjukkan 3 mutiara. Ini adalah mutiara kehidupanku. Telan ini bisa menyembunyikan aura kalian dan memungkinkan kalian bergerak normal di dasar laut. Aku hanya bisa membawa 3 orang untuk menyelamatkan Shenrou. Jumlah tidak penting, terlalu banyak orang malah akan membuat Raja Naga curiga. Long Dabao menambahkan, pokoknya, ada aku di sini, kita pasti bisa menyelamatkan ibu dan adik. Akhirnya, diputuskan, Hu Sanjun, Serigala Putih Kecil, dan Lu Linbai akan pergi bersama Bang Niang. Raja Harimau kuat, Serigala Putih lincah, dan Lu Linbai bisa menyembuhkan dan melacak. Suku Lin juga bisa merasakan kekuatan alam dari air. Mereka bertiga, ditambah Long Dabao sebagai penyerang utama dan Bang Niang sebagai pendukung, peluang menyelamatkan Shenrou cukup besar. Tetua Gu teringat bahwa dia pernah meminta bantuan Raja Roh Api, tetapi Raja Roh Api tidak tertarik. Dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak menceritakan hal ini. Lagi pula, Raja Roh Api tidak mau membantu, dan suku Roh Api adalah musuh bebuyutan klan naga. Saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa informasi kecil yang disembunyikan oleh tetua ini akan membawa konsekuensi besar. Bang Niang tidak mengizinkan Long Dabao terbang ke Laut Timur dengan awan, karena itu akan langsung dilaporkan ke Raja Naga. Kita lewat jalur air. Hu Sanjun dan 2 lainnya menelan mutiara kehidupan Bang Niang. Setelah masuk ke air, mereka benar-benar bisa bernapas seperti di darat. Energi mereka juga tidak terpengaruh, mereka bisa bertarung dan berlari. Hanya Long Dabao yang tidak suka. Dibandingkan menjadi naga di air, dia lebih suka menjadi naga terbang di langit. Kelima orang itu berada di dalam perut ikan besar yang dikendalikan oleh Bang Niang, seperti sedang duduk di kapal, menuju ke Laut Timur. Mereka membahas rencana penyelamatan Shenrou. Long Dabao sangat ingin tahu tentang ibunya dan terus bertanya. Ketika dia mendengar Hu Sanjun berkata bahwa Shenrou awalnya mengira mereka salah mengenali ibu, Long Dabao sama sekali tidak marah. Dia berkata dengan kekanak-kanakan, "Ya, ibu awalnya selalu bilang kita salah orang." Tapi kemudian dia berhenti menjelaskan. Dia memberi kami buah suci dan bahkan mencium kami. Bang Niang menghela napas, Shenrou. Saat itu dia tiba-tiba demam tinggi. Kami semua mengira dia sudah tiada. Syukurlah dia selamat. Long Dabao bergeser duduk di sebelah Hu Sanjun, menengadah dengan mata besarnya yang berkedip-kedip. Apa ibu pernah cerita tentang kami padamu? Hu Sanjun teringat sesuatu. Dia bilang kalian sangat penurut, tapi hidup kalian tidak mudah. Ayah kalian dalam kondisi buruk, ibu tidak tahu di mana, dan adik perempuan kalian lemah. Kamu sebagai kakak sangat hebat, bisa menjaga adik-adikmu. Long Dabao merasa bangga sekaligus sedih. Dia mengepalkan tangan kecilnya, aku harus menyelamatkan ibu. Aku sudah berjanji pada adik-adikku untuk membawa mereka semua bertemu ibu. Saat ini, Shenrou sedang berusaha keras menyerap energi spiritual di dalam dantiannya. Dia telah mengambil terlalu banyak energi spiritual dari kultivasi ganda dengan Mo Jiao. Dia merasa aneh, dia tidak memiliki tingkat kultivasi seperti suku harimau, dan energi spiritualnya selalu berwarna perak. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatan bertarungnya. Saat ini, Mo Jiao kembali. Dia maju dan memeluk pinggangnya, sementara tangan lainnya menahan bagian belakang kepalanya, memaksanya untuk mendongak.
Sebuah ciuman yang dominan dan penuh gairah mendarat di bibirnya. Dia melepaskan Shenrou, matanya berkilat penuh hasrat. Dia langsung menggendong Shenrou dan berjalan ke ranjang. Shenrou marah. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan mengait dagu Mo Jiao, matanya yang memesona terlihat menggoda. Sepertinya Jenderal Mo Jiao belum mengerti hubungan kita. Kamu adalah milikku. Hanya jika aku mengizinkan, kamu baru boleh menciumku. Mengerti? Jarinya bergerak turun dari dagu, menyusuri garis otot dadanya, lalu ke garis V-nya. Dia lalu melihat mata Mo Jiao berubah menjadi hijau tua, seolah sedang menahan diri di puncaknya. Pandangannya terpaku pada wajah Shenrou, enggan berpaling sekejap pun. Dari dalam tenggorokannya, terdengar suara, baik. Shenrou tersenyum. Kalau begitu, Jenderal Mo Jiao, sekarang jawab aku. Bisakah kamu mengembalikan anakku? Raja Naga memerintahkan, jika dalam 3 hari kamu tidak keluar, dia akan menyuruhku membunuh anak harimau itu. Dalam 3 hari, aku akan mencari cara untuk mengirimmu dan anakmu pergi. Tangan Shenrou seketika berhenti. Hatinya terasa seperti diremas. Meskipun selama ini dia hanya memanfaatkannya, pada saat ini hatinya dipenuhi kelembutan. Lalu bagaimana denganmu? Jika Raja Naga tahu kamulah yang mengirim kami pergi, kamu akan mati. Mo Jiao tersenyum. Shenrou mengkhawatirkanku. Kalau begitu, ini sepadan. Shenrou tidak bisa menjelaskan perasaannya. Bisakah kamu segera berubah menjadi naga? Setelah menjadi naga, 4 lautan begitu luas, pasti ada tempat untukmu. Mo Jiao membalikkan badan. Jika Shenrou bersedia berkultivasi ganda denganku, maka perubahanku menjadi naga akan sangat cepat. Shenrou merasa malu, seperti anak kecil yang kesalahannya terbongkar. Kamu tahu, aku bisa teknik kultivasi ganda. Mo Jiao menciumnya. Aku juga tahu kamu selama ini memanfaatkanku untuk berkultivasi. Jadi, bisakah kita berkultivasi ganda bersama sekarang? Shenrou bergumam, pelan. Dia sangat ingin bertanya, kenapa kamu tidak marah? Kenapa kamu tidak peduli? Tapi dia tidak menanyakannya, melainkan merespon dengan gairah yang jauh lebih besar. Semalam berlalu. Saat fajar menyingsing di lautan, lonceng berbunyi di Istana Naga. Mo Jiao menciumnya, Raja Naga memanggil. Tunggu aku kembali. Shenrou terlalu lelah untuk menggerakkan jarinya, dia hanya bergumam, pelan. Dia memaksa membuka matanya, menatap sosok tinggi Mo Jiao yang mengenakan jubah hitam menghilang dari istana. Dia hendak tidur lagi, tetapi tiba-tiba merasakan aura lain di dalam istana. Raja Naga benar-benar tidak mempercayai Mo Jiao. Memanggilnya pergi hanya untuk mengirim orang lain ke sini. Dalam sekejap, seluruh istana terasa membeku. Dia baru berlari beberapa langkah dan tubuhnya ikut membeku, bahkan menggerakkan bola mata pun sulit. Dia bisa merasakan aura Mo Jiao juga ada di istana, tetapi dia tidak bisa mencarinya. Hanya Raja Naga yang bisa bergerak bebas. Raja Naga tertawa keras. Aku telah menggunakan senjata sihir, ikat es giok dingin. Tertangkap kau, si cantik. Aku tidak akan membiarkanmu kabur. Sambil berbicara, dia berjalan ke sisi Shenrou. Tangan besarnya terulur langsung ke bagian paling lembut di tubuh Shenrou. Tepat saat tangan itu akan menyentuhnya, dia mendengar raungan marah Mo Jiao, jangan sentuh dia. Terdengar suara retakan, sepertinya Mo Jiao berhasil membebaskan diri dari es. Raja Naga murka. Ternyata benar kamu yang menyembunyikannya. Matilah. Raungan naga terdengar. Raja dan jenderalnya akan bertarung demi seorang betina. Tiba-tiba, lonceng terdengar dari luar, diikuti laporan prajurit, Raja Naga, ada penyusup di istana. Perhatian Raja Naga teralihkan. Mo Jiao langsung berubah wujud menjadi naga banjir, dengan satu cakar meraih Shenrou dan terbang kabur. Dia hampir berhasil terbang keluar dari lautan, menembus penjara, menuju langit yang bebas.
Raja Naga meraung. Seberkas cahaya ungu emas melintas di udara. Mo Jiao menjerit kesakitan seolah disambar petir, jatuh terhempas ke tanah dan kembali ke wujud manusia. Tapi dia tetap melindungi Shenrou dengan baik, cahaya ungu emas itu tidak melukainya sedikitpun. Mo Jiao memuntahkan darah hitam, menatap tajam ke gerbang istana naga, menyaksikan Raja Naga berjalan keluar. "Ibu, Dabao datang menyelamatkanmu." Seorang anak laki-laki gemuk dan putih berlari ke arah Shenrou. Shenrou sangat kaget. Dari mana aku punya anak sebesar ini? Kemudian, sebuah kerang 7 warna terbuka. Shenrou merasa seperti sedang bermimpi, karena dia melihat serigala putih kecil, Husan Jun, dan juga Lulin Bai. Kerang itu lalu berubah wujud menjadi manusia, yang ternyata adalah Bang Niang. Shenrou bukannya takut malah senang. Dalam situasi ini, dia lebih memilih ditangkap oleh orang-orang Han Lin Jun daripada jatuh ke tangan Raja Naga. Tapi dia tahu betul bahwa Han Lin Jun, yang diwakili Bang Niang, hanyalah ular besar, tidak mungkin menyelamatkannya dari Raja Naga. Begitu pula serigala putih kecil dan kedua temannya, tidak mungkin mengalahkan Raja Naga. Dia segera berteriak pada Bang Niang, bahwa mereka pergi. Raja Naga meraung, tidak ada satupun yang boleh pergi. Sebuah tinju raksasa yang terbentuk dari air melesat dari istana, menghantam ke arah serigala putih kecil dan yang lainnya. Husan Jun maju lebih dulu, membalas dengan tinju harimau. Namun, tinju harimaunya yang bercahaya emas benar-benar terdesak oleh tinju air itu. Raja Naga mendengus dingin, tidak tahu diri. Dia melayangkan satu tinju lagi. Serigala putih kecil baru saja akan menyambut serangan itu, ketika anak gemuk tadi berteriak dengan suara kekanak-kanakan, tidak boleh menyakiti temanku. Dia mengacungkan tinju kecilnya untuk melawan tinju Raja Naga. Shenrou terkejut. Meskipun dia tidak tahu dari mana anak ini berasal, dia tidak bisa melihat si kecil terluka. Dia segera melesat untuk menarik si kecil. Tapi si kecil lebih cepat darinya. "Ibu, minggir." Dia melompat tinggi, tubuh kecilnya melesat ke arah tinju air. Boom! Tinju air itu hancur menjadi kabut. Si kecil tidak berhenti di udara, dia langsung menerjang masuk ke istana naga. Hampir seketika, formasi istana aktif. Raja Naga melempar anak gemuk itu keluar istana. Anak gemuk itu meraung, lalu berubah wujud menjadi seekor naga kecil. Long Dabao menyerang wajah Raja Naga. Shenrou buru-buru bertanya pada Bang Niang, anak ini datang dari mana? Cepat panggil dia kembali, dia tidak akan bisa mengalahkan Raja Naga. Husan Jun, sambil melawan beberapa prajurit udang, menjawab, Shenrou. Shenrou, itu adalah putramu dan Han Lin Jun. Dia adalah telur kecil di mimpimu, Dabao. Dia menetas dan datang ke hutan timur untuk mencarimu. Mendengar ini, kepala Shenrou terasa berdengung. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apakah ini benar atau salah. Benar atau tidak, dia tidak bisa mengabaikan anak ini. Bagaimanapun, dia telah menjadi ibu, si kecil di alam mimpi untuk waktu yang lama. Saat itu, semakin banyak prajurit udang yang mengepung. Di udara, Raja Naga berhasil menangkap Long Dabao. Si kecil menjerit kesakitan. Husan Jun berteriak, Dabao, jangan takut. Aku datang menyelamatkanmu. Dia melayangkan tinju harimau, menghantam lengan Raja Naga. Cengkeraman Raja Naga mengendur, Dabao jatuh ke bawah. Serigala putih kecil dengan sigap melompat di udara dan menangkap Dabao. Mata Raja Naga seolah menyemburkan api. Dia meraung dan berubah wujud menjadi naga raksasa di udara. Satu auman naga saja sudah mengguncang langit dan bumi. Cakar raksasa Raja Naga menyerang dari atas. Di bawah cakar raksasa itu, mereka semua tampak seperti semut di hadapan manusia. Shenrou berteriak pada mereka, kalian cepat cari cara untuk kabur. Raja Naga bukanlah lawan yang bisa kalian hadapi. Bang Niang berkata dengan cemas, Raja Naga telah mengaktifkan formasi pengunci abadi.
Jika formasi ini tidak dimatikan, kita tidak akan bisa keluar. Lu Linbai berubah wujud menjadi rusa roh Linglu. Dengan tanduknya, dia mengangkat Shenrou, Bang Niang, dan Long Dabao ke punggungnya. Sementara itu, Hu Sanjun berubah wujud menjadi harimau seukuran bukit kecil. Serigala putih kecil berubah seukuran rumah, tetapi ekornya sangat panjang. Bang Niang berseru kaget, mereka menggunakan kekuatan roh primordial mereka. Jika roh primordial mereka terluka, mereka akan mati di dasar laut ini. Turunkan aku, tanpa mutiara kehidupanku, mereka akan mati. Shenrou baru mengerti bahwa Hu Sanjun dan serigala putih kecil datang dengan tekad untuk mati demi menyelamatkannya. Dia merasa terharu, sekaligus marah pada ketidakberdayaannya. Dia tidak bisa kabur begitu saja. Dia harus tinggal dan bertarung. Lu Linbai, kumohon, bawa mereka kembali ke hutan timur. Lu Linbai meraung kesakitan, seolah membujuk Shenrou untuk pergi bersama mereka. Shenrou berbalik, menggenggam dua mutiara yang baru saja diberikan Bang Niang, dan dengan cepat kembali ke Istana Naga. Hu Sanjun dan serigala putih kecil sudah hampir tidak bisa bertahan. Tubuh mereka terhuyung-huyung di bawah cakar raksasa Raja Naga. Shenrou juga menyadari keduanya kesulitan bernapas dan secara naluriah ingin berenang ke permukaan. Dia berteriak, Hu Sanjun, serigala putih kecil, buka mulut. Dia membuat segel tangan dan mengirimkan kedua mutiara itu masuk ke mulut mereka. Tapi ini hanya menyelamatkan nyawa mereka untuk sementara. Di hadapan Raja Naga, mereka berdua hanyalah manusia binatang biasa. Hanya karena diberi makan buah suci oleh Shenrou, mereka bisa bertahan begitu lama di bawah serangan Raja Naga. Shenrou memutuskan untuk nekat. Bukankah kamu takut pada takdir langit? Kalau begitu aku akan memanggilnya. Dia berpikir, meskipun di dasar laut tidak terlihat awan, dia teringat teknik pemanggil petir yang dipelajarinya dari Mo Jiao. Satu tangan mengaduk air laut, tangan lainnya membuat segel menunjuk ke langit. Seketika, ombak mengaum, dan awan gelap berkumpul di langit. Tangan Raja Naga yang sedang memukuli Hu Sanjun dan serigala putih kecil terhenti, lalu berbalik untuk menangkap Shenrou. Shenrou tidak menghindar, kedua tangannya membentuk segel, matanya terbelalak. Petir, datang. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan seberkas petir yang kuat menyambar tubuh Raja Naga. Saat kilat perak menyambar, Shenrou yang berjubah putih berdiri di atas ombak, terlihat lebih agung dari Raja Naga, bagaikan Dewi Laut. Menggunakan kesempatan ini, dia dengan cepat menyembuhkan Hu Sanjun dan serigala putih kecil. Keduanya langsung kembali ke wujud manusia, namun penuh dengan luka. Mereka serempak berkata, Shenrou, kenapa kamu kembali? Cepat pergi, biar kami yang menahan di belakang. Shenrou menarik tangan mereka satu persatu. Kita pergi bersama. Dia berbalik untuk mengejar Lu Linbai. Raja Naga meraung di udara, gadis naga, aku tidak akan mengampunimu. Matilah. Dia benar-benar berniat membunuh Shenrou. Seorang gadis naga yang terhormat berani memanggil petir untuk melukai Raja Naga demi dua manusia binatang rendahan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, kali ini yang dimuntahkan bukan lagi peluru air, melainkan peluru petir. Shenrou bereaksi sangat cepat, mengubah air laut menjadi perisai untuk menahan satu serangan. Tapi Raja Naga menembakkan puluhan peluru berturut-turut. Tepat pada saat itu, dia mendengar teriakan Long Dabao, ibu. Sekelompok prajurit udang mengejar di belakang mereka. Setelah berjuang sekian lama, tidak ada satu orang pun yang berhasil lolos. Mereka sekali lagi dikejar kembali ke istana Raja Naga. Shenrou hampir putus asa. Hu Sanjun dan serigala putih kecil sudah terluka parah. Jika mereka menggunakan kekuatan roh primordial mereka sekali lagi, roh mereka akan benar-benar hancur dan mereka akan mati. Pada saat itu, Hu Sanjun dan serigala putih kecil menahan semua peluru petir, tapi akibatnya, cakar raksasa Raja Naga menyapu mereka. Keduanya terlempar puluhan meter jauhnya. Shenrou bergegas menyelamatkan mereka,
tetapi cakar Raja Naga kembali turun. Kali ini, sasarannya adalah Shenrou. Kecepatannya sangat tinggi. Sebelum Shenrou sempat bereaksi, dia merasakan bayangan gelap di atas kepalanya. Cakar naga raksasa itu menyambar seperti kilat. Secara naluriah, dia mendorong Lu Linbai menjauh, karena anak-anak masih ada di punggungnya. Dia mengira akan mati di bawah cakar naga itu. Tiba-tiba, dia merasakan kuku naga yang tajam berada tepat di atas kepalanya, tetapi tidak kunjung turun. Dia segera mendongak dan melihat sosok tinggi besar menahan cakar naga itu untuknya, menciptakan ruang aman dengan kedua telapak tangannya. Sudah kubilang, jangan sentuh dia. Orang ini adalah Mo Jiao, yang tadi menghilang. Dia memandang Shenrou. Shenrou merasa mata itu dipenuhi banyak emosi yang tidak dia mengerti, seolah menatap seluruh kehidupannya. Mo Jiao menarik Yuan-Yuan dari ruang dimensi dan menyerahkannya kepada Shenrou, lalu dia berubah wujud menjadi naga banjir untuk melawan Raja Naga. Lu Linbai terbang kembali. Long Dabao meraih tangan Shenrou, menariknya dan Yuan-Yuan ke punggungnya. Shenrou menatap pertempuran antara naga dan naga banjir di udara, hatinya terasa berat. Mo Jiao jelas sudah kabur, kenapa dia kembali? Dia jelas tahu bahwa Shenrou hanya memanfaatkannya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menyuruh Lu Linbai bergegas masuk ke Istana Naga untuk mencari inti formasi dan mematikannya. Begitu masuk ke Istana Naga, Long Dabao berubah menjadi naga. Ibu, aku bisa merasakan lokasi formasi. Biar aku yang cari. Yuan-Yuan melambaikan tangan kecilnya. Kakak, semangat. Shenrou akhirnya punya kesempatan bertanya, Dabao, bagaimana dengan Erbao dan Xiaobao? Long Dabao, sambil memejamkan mata merasakan lokasi formasi, menjawab, Ibu, mereka belum menetas. Aku merasakan ibu dalam bahaya, jadi aku menetas lebih dulu. Shenrou berkata dengan penuh terima kasih, maaf sudah membuat kalian khawatir. Tapi dia tetap menanyakan keraguan di hatinya, apa kamu yakin aku ibumu? Aku benar-benar tidak ingat pernah bertelur. Suara Bang Niang terdengar, Shenrou, apa kamu benar-benar tidak ingat? Setelah kamu demam tinggi, kamu meninggalkan 3 butir telur di ranjang kerangku. Shenrou berusaha keras mengingat. Seketika dia teringat, saat dia bangun di ranjang kerang, memang ada 3 benda seperti mutiara di ranjang. Dia selalu mengira itu adalah mutiara kerang, karena ranjang kerang itu dipenuhi mutiara besar dan kecil. Lagi pula, sebagai manusia normal, siapa yang menyangka dirinya akan bertelur? Tapi melihat Long Dabao, dan memikirkan bagaimana ketiga bersaudara itu menantikan ibu mereka dalam mimpi, Shenrou merasa bersalah sekaligus kasihan. Maafkan ibu, Dabao. Ini semua salah ibu, membuat kalian menderita. Jika bukan karena tomat dan kemampuannya masuk ke ruang mimpi ajaib itu, ketiga anaknya mungkin sudah mati. Long Dabao sama sekali tidak marah. Dia terus mencari formasi sambil menghibur Shenrou. Ibu tidak perlu minta maaf. Meskipun ibu melupakan kami waktu itu, ibu tetap memberi kami buah suci, menyalurkan energi spiritual, dan merawat kami seperti anak sendiri. Aku dan adik-adikku tidak pernah menyalahkan ibu. Shenrou lalu teringat Han Lin Jun. Dia sebelumnya merasa ayah dari telur-telur itu sangat menderita, seekor jantan yang menanggung beban, dan karena masalah fisiknya, dia menderita setiap saat. Dia sama sekali tidak menyangka jantan itu adalah Han Lin Jun. Dia juga tidak menyangka bahwa sisi kebapaan Han Lin Jun sangat berbeda dari yang dia tunjukkan padanya. Dia bukan lagi sosok yang jahat dan gila, melainkan rela mengorbankan kultivasinya, bahkan nyawanya, demi anak-anak. Shenrou menghela napas. Setelah masalah ini selesai, dia harus mencari kesempatan mengirimkan tomat untuk Han Lin Jun. Bagaimanapun, dia tidak meninggalkan Long Dabao dan kedua adiknya, sementara dirinya, meskipun tidak sengaja, tetap saja telah menelantarkan mereka. Tiba-tiba, terdengar lolongan tragis dari luar. Segumpal besar daging berdarah dengan sisik hitam terlempar ke dalam istana. Shenrou langsung mengenalinya,
itu adalah daging dari punggung Mo Jiao. Dia dicakar hidup-hidup oleh Raja Naga. Bang Niang berteriak kaget, cepat. Jika kita tidak menemukan inti formasinya, Jenderal Mo Jiao akan dibunuh oleh Raja Naga. Mo Jiao mempertaruhkan nyawanya demi dia. Pada saat ini, Shen Rou sudah memaafkan perbuatannya yang telah menculiknya. Yang ada hanya rasa terima kasih dan bersalah. Dia selalu memanfaatkan Mo Jiao, tapi Mo Jiao rela berkorban sejauh ini untuknya. Dia lalu melihat Husan Jun dan serigala putih kecil dalam wujud roh primordial mereka terbang ke udara, mencoba membantu Mo Jiao menahan Raja Naga yang mengamuk di luar istana. Gawat, roh primordial mereka tidak akan bertahan lama, mereka bisa dibunuh oleh Raja Naga. Untungnya, pada saat itu Long Dabao bersorak, ketemu. Ibu, cepat dorong pintu itu. Shen Rou dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Long Dabao, tapi di sana hanya ada dinding, tidak ada pintu sama sekali. Di mana pintunya? Tanya Shen Rou cemas. Long Dabao menabrakkan tubuhnya ke dinding. Dinding itu bergetar seperti riak air, dan dua pintu perunggu besar muncul. Ternyata pintunya tersembunyi, dan hanya klan naga yang bisa merasakannya. Shen Rou dan Lu Linbai masing-masing memegang satu gagang pintu, dan mereka bergegas masuk. Akibatnya, mereka dihantam oleh cahaya ungu emas yang kuat hingga menjerit kesakitan. Perisai Bang Niang mulai retak. Tanduk di kepala Lu Linbai juga retak. Anehnya, Shen Rou bisa menahan cahaya itu. Meskipun terasa menyakitkan, dia masih bisa menahannya. Tapi dia tidak peduli dengan keanehannya. Dia mendorong Lu Linbai keluar pintu. Bawa mereka keluar dan bersembunyi. Dia sendiri berlari ke arah altar aneh di tengah ruangan. Di tengahnya ada sepotong tulang besar, seputih giok, di atasnya terukir banyak rune. Tapi rune itu terus berkedip sehingga tidak terlihat jelas. Saat jarinya menyentuh tulang itu, rasanya seperti menyentuh besi membara. Meskipun tidak ada luka, seluruh tangannya terasa sakit seperti terbakar. Dia mengerang tertahan, teringat Long Dabao pernah berkata bahwa Han Lin Jun harus menelan mutiara api setiap hari untuk menjaga suhu tubuhnya agar bisa mengerami telur. Mungkin rasanya seperti ini. Kedua tangannya memegang tulang itu, dan dia merasakan dantiannya berputar gila-gilaan. Shen Rou mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya dan akhirnya berhasil mengangkat tulang naga itu dari altar. Seketika, seluruh istana berguncang hebat seolah gempa bumi. Dia ingin pergi, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Bang Niang bergegas masuk dan berteriak, lemparkan. Lemparkan tulang leluhur naga itu. Shen Rou segera melepaskannya dan naik ke punggung Lu Linbai. Raja Naga meninggalkan 3 musuh di luar dan menyerbu masuk ke dalam. Dia meraung, sialan, kalian semua pantas mati. Cakar raksasa menyerang Lu Linbai. Long Dabao meraung, meskipun tubuh naganya kecil, kekuatannya besar. Dengan satu kibasan ekor, dia mementalkan cakar Raja Naga. Lu Linbai terbang keluar dari celah jari Raja Naga dan berlari keluar istana. Husan Jun dan serigala putih kecil sudah kembali ke wujud asli mereka, keduanya terluka parah. Ekor Long Dabao melilit tubuh harimau dan serigala itu seperti tali kekang, lalu berteriak pada Lu Linbai, jangan lari ke tempat terang. Lari ke tempat paling gelap. Di sanalah jalan keluarnya. Semua orang berada di punggung Lu Linbai, kecuali Mo Jiao. Dia penuh luka, salah satu tanduk di kepalanya dicabut paksa, satu matanya buta. Tubuh raksasanya dipenuhi lubang menganga bekas cakaran, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Shen Rou berteriak padanya, Mo Jiao, cepat ke sini. Mo Jiao tidak bergerak. Dia menatap Shen Rou dengan satu matanya yang masih utuh. Mata itu, yang biasanya terlihat misterius dan dingin, kini penuh dengan kerinduan dan keengganan, sekaligus perpisahan. Shen Rou berteriak lagi, Mo Jiao, cepat, kita lari bersama. Pada saat itu, Raja Naga menyerbu keluar. Kumis naganya yang besar melesat ke arah Shen Rou. Gadis naga, mati kau. Raja Naga benar-benar murka. Dia juga tahu mengapa Mo Jiao tidak mau pergi.
Tepat saat kumis naga itu akan membelah air dan mengenai Shenrou, Mo Jiao bergerak. Ekornya yang panjang menebas seperti pedang, memotong salah satu kumis Raja Naga. Raungan marah Raja Naga bergema di seluruh lautan. Dia melesat ke arah Mo Jiao dengan kecepatan luar biasa. Pemandangan terakhir yang dilihat Shenrou adalah tinju Raja Naga yang menembus perut Mo Jiao. Saat tinju itu ditarik kembali, di dalamnya tergenggam jantung yang masih berdetak. Mo Jiao, Shenrou berteriak putus asa. Setetes air mata, seperti kepingan salju sebening kristal, bercampur dengan air laut dan jatuh ke tubuh Mo Jiao. Mo Jiao perlahan mengulurkan tangannya, menangkap kepingan salju itu. Dengan sisa tenaga terakhirnya, dia menatap Shenrou dengan satu matanya yang tersisa, sudut bibirnya sedikit terangkat. Shenrou, Shenrou, apakah aku sekarang pantas menjadi pasanganmu? Aku tahu kamu memanfaatkanku, tapi apa peduliku? Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintaku dengan kata-kata. Jadi, biarlah dengan nyawaku. Tubuh besar Mo Jiao jatuh berdebam, bagai gunung es yang hancur, bagai tanah yang runtuh, bagai sungai yang mengaum. Mo Jiao, mati. Tidak, Mo Jiao. Shenrou tidak percaya Mo Jiao yang begitu kuat bisa mati seperti ini. Mati untuk melindunginya. Raja Naga meraung, cakarnya sekali lagi terulur. Tiba-tiba, terdengar tawa yang sangat arogan dari langit. Cacing panjang, mati kau. Udara menjadi panas. Mereka mendongak dan melihat api besar turun dari langit, mengubah seluruh permukaan laut menjadi lautan api. Sosok bayangan muncul di depan mereka. Dari atas 9 langit, di antara lautan awan dan badai yang menggulung, seekor burung iblis raksasa terbang di angkasa. Dia memekik, gelombang suaranya seperti guntur, mengguncang gunung dan lautan. Raja Naga yang kuat, yang baru saja membunuh Mo Jiao, tampak begitu lemah di hadapannya. Seruan kaget Bang Niang menjawab kebingungan Shenrou. Kun Peng, itu Kun Peng, protagonis dari Perjalanan Bebas dan salah satu musuh alami naga. Raja Naga meraung, Lai Fang. Ini adalah Laut Timur, jangan kurang ajar. Lai Fang Kun Peng tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Lu Linbai dengan lincah menghindar di antara api. Shenrou, yang masih menyembuhkan Hu Sanjun dan serigala putih kecil, mengingatkan Lu Linbai, sepertinya burung itu datang untuk Raja Naga. Kita kabur selagi mereka bertarung. Lu Linbai melompat sekuat tenaga keluar dari permukaan laut. Terdengar suara burung besar itu, aku tidak datang untuk mencarimu. Aku datang untuk mencari. Mata raksasanya berputar, dan akhirnya pupilnya mengecil, tertuju pada Shenrou. Jantung Shenrou berdebar kencang ditatap seperti itu. Dia belum sadar apa yang terjadi. Kak, aku tidak kenal kamu. Burung raksasa itu menggoyangkan sehelai bulu. Bulu raksasa itu terbang seperti pedang. Lu Linbai tidak sempat menghindar. Tapi bulu itu tidak melukai mereka, melainkan berubah menjadi kain emas, dan wus membungkus Shenrou dari kepala sampai kaki. Lalu, wus lagi, terbang kembali ke sisi Kun Peng. Ibu, Long Dabao dan Yuan Yuan bersamaan mengulurkan tangan, tapi tidak berhasil meraih Shenrou. Raja Naga berteriak, dia adalah gadis nagaku. Dia harus kembali ke Laut Timur untuk dieksekusi. Mata Lai Fang Kun Peng menyipit lagi. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan denganmu, tapi kau cari mati. Bersamaan dengan itu, dia mengayunkan cakarnya. Sama seperti Raja Naga membunuh Mo Jiao, dia menembus tubuh Raja Naga dengan satu cakar, menginjaknya hingga ke dasar istana naga, menghancurkan istana yang tak terhitung jumlahnya. Kun Peng mendengus. Aku ampuni nyawamu. Gadis naga ini milikku. Dia mengepakkan sayapnya yang besar. Permukaan laut langsung naik ribuan meter. Suku air di dasar laut tersapu ombak, bahkan Raja Naga pun tergulung badai. Lu Linbai dan yang lainnya memanfaatkan angin untuk terbang ke arah hutan timur. Kun Peng, yang menyebabkan kekacauan besar itu, hanya mendengus, seolah suku air laut timur hanyalah semut.
Dia berubah menjadi bola api emas merah dan terbang ke angkasa. Shenrou, yang baru saja lolos dari Istana Naga dan belum paham situasinya, kini diculik oleh Kun Peng. Kun Peng kembali ke kediamannya, menarik bulunya, dan melepaskan Shenrou. Saat melihat tempat tinggalnya, Shenrou sangat terkejut. Itu adalah gua besar, dinding batunya merah menyala, batu-batu api terus berjatuhan dari atas, dan di bawahnya adalah lahar yang menyembur. Dia berdiri di atas sebuah batu, tetapi batu itu terus memanas. Dia merasa bisa terpanggang kapan saja. Bukan itu yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah Kun Peng, setelah masuk ke gua, berubah wujud menjadi seorang pemuda tampan berambut emas, bermata emas, dan berkulit seputih salju. Di dahinya ada ikat kepala dari bulu. Dia mengikat rambut emasnya ke belakang. Dia mengenakan baju zirah emas dan perak yang indah dan mewah. Lengan bajunya yang terbuka memakai gelang emas, otot-ototnya kokoh. Dia sangat tinggi dan tampan, seperti dewa perang Yunani. Shenrou baru saja hendak bertanya, "Kenapa kamu menculikku?" Tiba-tiba, pria itu berubah menjadi seperti binatang buas yang mengamuk. Dia berubah wujud menjadi burung api, lalu kembali ke wujud manusia, menabrak ke sana kemari di gua lautan api itu. Seluruh gua bergemuruh, seolah akan runtuh kapan saja. Shenrou berjongkok meringkuk, melindungi dirinya dengan energi spiritual, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Manusia binatang terkuat yang pernah dia temui sejauh ini adalah Kun Peng di depannya. Tapi kenapa dia seperti orang gila yang ingin bunuh diri? Shenrou tidak takut dia mengamuk di sana, tapi bagaimana dengan nasibnya sendiri? Semakin panas, energi spiritualnya paling banter hanya bisa bertahan beberapa hari, setelah itu dia akan mati terpanggang. Siapa yang bisa kutanyai? Aku bahkan tidak punya sistem. Sampai Kun Peng sekali lagi berubah wujud, tapi tetap mengamuk di lautan api. Shenrou akhirnya memberanikan diri berteriak, "Lai Fang. Namamu Lai Fang, kan? Bisakah kamu berhenti dulu? Kita bicara. Boleh tanya, di mana pintu keluarmu? Kamu boleh gila, tapi lepaskan aku dulu. Aku punya 6 anak menungguku di rumah. Aku tidak mau mati di gua api ini." Lai Fang menoleh tajam ke arahnya. Tatapannya seperti menyemburkan api, seolah akan membakarnya. Shenrou semakin takut, suaranya bergetar. Kamu kenapa? Sakit kepala?" Lai Fang melompat dan terbang tepat di depannya, melayang di udara, menatap rendah padanya yang meringkuk di atas batu kecil. "Gadis naga, kenapa kamu ada di sini?" Shenrou ingin mengumpat. "Boleh aku bicara kasar? Sialan, kamu bukan cuma gila, tapi juga amnesia. Tuan Kun Peng, apa Anda lupa? Anda yang membawaku ke sini. Dari Laut Timur. Anda salah culik orang, kan? Bagus. Bisa Anda lepaskan saya?" Lai Fang memegangi kepalanya, jelas sedang menahan kegilaannya. Dia berteriak, "Aku tanya, kenapa kamu ada di sini?" Dia menekankan kata, "di sini." Shenrou benar-benar bingung. Orang ini benar-benar gila. Dia balas berteriak, "Aku dibawa olehmu. Kamu menggulungku dengan bulumu dan membawaku ke sini." Kemudian dia melihat Lai Fang berubah menjadi burung raksasa, berguling-guling dan meraung di dalam gua. Sehelai bulu raksasa menyapu tubuh Shenrou, terasa seperti api sekaligus pedang tajam. Seketika ujung pakaiannya menjadi abu. Jika bukan karena energi spiritual yang melindunginya, dia mungkin sudah ikut menjadi abu. Untuk pertama kalinya, Shenrou menangis ketakutan. Air matanya jatuh, berubah menjadi kristal es berbentuk kepingan salju. Anehnya, dalam suhu setinggi ini, kepingan salju itu tidak meleleh, melainkan jatuh ke tubuh Lai Fang dan meresap ke dalamnya. Lai Fang yang kesakitan berhenti berguling dan kembali ke wujud manusia. Hati Shenrou tergerak. Dia langsung sadar, Lai Fang tidak gila, tapi sakit. Dan kebetulan, kekuatan penyembuhnya bisa menyembuhkannya. Shenrou tidak berani terlalu dekat. Dia berdiri di atas batu dan menyalurkan energi penyembuhan dari jauh. Tidak ada air di sini, dan dia tidak bisa mengambil energi dari api.
Dia benar-benar menggunakan energi dari dantiannya sendiri. Tanpa tomat untuk memulihkan energi, dia tidak tahu apakah dia bisa menyembuhkan si manusia burung raksasa ini. Saat dia terus menyalurkan energi penyembuhan ke tubuh Lai Fang, pria itu menjadi lebih tenang. Akhirnya, dia berbaring diam di tanah. Perlahan, Shenrou menyadari bahwa lahar di antara dia dan Lai Fang terbelah oleh jalan batu hijau yang muncul tiba-tiba, membagi lahar menjadi dua. Batu yang dipijak Shenrou tidak lagi panas, melainkan menjadi batu giok yang sejuk. Dia segera duduk bersila. Tiba-tiba, Lai Fang membuka matanya, menoleh, dan menatap lurus ke arahnya. Matanya tidak lagi penuh kekerasan dan kegilaan, melainkan dambaan agar dia mendekat. Shenrou bingung melihat tatapannya. Kak, melihatmu mengamuk tadi, mana aku berani dekat-dekat. Jika bukan karena lahar di belakangnya, dia pasti sudah mundur. Lai Fang berdiri dan berjalan beberapa langkah ke depan Shenrou. Shenrou tetap waspada sambil terus menyalurkan energi penyembuhan. Melihat Lai Fang yang penasaran, dia berkata terbata-bata, "Apa kamu sudah ingat? Kamu yang menculikku dari Laut Timur. Itu, aku sedang membantumu sembuh. Setelah sembuh, bisakah kamu lepaskan aku?" Lai Fang tiba-tiba mendekat, napasnya masih membawa hawa panas api. Shenrou mengangkat tangan untuk menahan. "Mau apa kamu?" Tiba-tiba, Lai Fang mengangkat dagunya, sekali lagi menatapnya dengan tatapan bingung. "Betina, kenapa kamu bisa masuk ke sini?" Shenrou merasa orang ini benar-benar tidak bisa diajak bicara. Dia berkata dengan kesal, "Kamu yang membawaku ke sini. Kamu yang membawaku ke sini. Paham, kamu menculikku dari Raja Naga Laut Timur." Alis panjang Lai Fang yang indah mengernyit, seolah bingung kenapa Shenrou tidak mengerti pertanyaannya. Matanya bersinar, dia menempelkan jarinya ke dahi Shenrou. Seketika, lingkungan sekitar berubah. Api, lahar, dan gua yang mau runtuh, semuanya lenyap. Mereka berdua berbaring di padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga segar. Shenrou sangat familiar dengan padang rumput ini. Ini adalah padang rumput yang dia minta Lu Lin Bai tumbuhkan. Dia terkejut dan langsung duduk. Kenapa dia bisa kembali ke suku harimau? Dia berbalik, di sana ada gua romantisnya bersama serigala putih kecil di bawah sinar bulan. Bunga-bunga bergoyang tertiup angin, terdengar suara air. Dia berlari kecil dan melihat Danau Han. Dia bisa merasakan ada gua Han Lin Jun di dasar danau. Di samping danau ada taman dengan pohon willow dan tanaman rambat, itu adalah taman suku Lin Lu. Shenrou bingung. Memang tempat ini indah, semua adalah tempat favoritnya. Tapi ini terlalu aneh. Bagaimana dia bisa sampai ke tempat ajaib ini? Dia memandang Lai Fang, jelas ini ulah si manusia burung itu. Dia berharap mendapat jawaban. Orang itu malah tidur-tiduran dengan tangan di belakang kepala dan satu kaki diangkat, menatap langit biru dan awan putih. Shenrou langsung menghampirinya. "Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa kamu bisa memunculkan gambaran dari pikiranku?" Kemudian dia melihat Lai Fang duduk, menatapnya dengan heran dan geli. Lalu dia tertawa terbahak-bahak, seolah Shenrou adalah orang bodoh. "Kamu ini gadis naga yang bodoh, iya. Kamu bahkan tidak tahu bahwa ini adalah laut kesadaranmu." Laut kesadaran, laut kesadaranku. Ini pertama kalinya Shenrou melihat laut kesadarannya sendiri. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Lalu, tempat kamu mengamuk tadi?" Mata Lai Fang kembali dipenuhi kegilaan. Dia berbaring lagi dengan tangan di belakang kepala. "Tentu saja itu laut kesadaranku. Jadi itu sebabnya dia terus bertanya kenapa Shenrou bisa masuk." Shenrou buru-buru bertanya, "Kun Peng, lalu apa yang kamu lakukan di laut kesadaranku?" Mata Phoenix Kun Peng yang sipit menyipit, wajahnya penuh kenikmatan merasakan sinar matahari dan angin sepoi-sepoi. Dia menggoyangkan kakinya, tangan di belakang kepala, menunjuk ke rumah kayu. "Itu rumahmu." Shenrou cemberut dan mengabaikannya. Dengan satu pikiran, rumah kayu itu lenyap. Dia melesat ke sisi Shenrou, mengangkat dagunya dan tertawa.
Dibandingkan dengan laut kesadaranku, tempat ini seperti surga, kan? Tak lama kemudian, Kun Peng tertidur. Tidur nyenyak sekali, seperti bayi yang akhirnya tertidur setelah menangis semalaman. Shenrou sangat gembira. Ini kesempatannya kabur. Dia berlari ke tepi laut kesadaran, tapi tidak peduli seberapa jauh dia berlari, dia selalu kembali ke sisi Kun Peng. Sampai dia kehabisan tenaga, Kun Peng baru bangun. Dia meregangkan tubuh dan tertawa, sudah lama aku tidak tidur senyenyak ini. Bagus, gadis naga, aku putuskan untuk memberimu hadiah. Apa yang kamu mau? Shenrou buru-buru berkata, lepaskan aku. Kun Peng tertawa terbahak-bahak. Bicara apa kamu? Kamulah satu-satunya makhluk yang bisa masuk ke laut kesadaranku. Aku tidak akan melepaskanmu. Shenrou hampir menangis. Aku benar-benar harus pulang. Aku punya 6 anak di rumah. Aku punya teman yang hidup atau matinya tidak jelas. Aku harus menyelamatkannya. Kumohon, Kun Peng, asal kamu lepaskan aku mau melakukan apa saja. Kun Peng mengangkat alisnya. Melakukan apa saja? Shenrou mengertakkan gigi. Paling-paling cuma, itu, kan? Kalian para jantan memang tidak ada pikiran lain. Ya, melakukan apa saja. Biar ku beritahu, aku punya 3. Tidak, 4 pasangan. Kun Peng tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu pikir aku mau kamu jadi istriku? Bodoh sekali. Aku ini Kun Peng. Bahkan jika tidak ada betina Kun Peng lain di dunia ini, aku tidak akan mau gadis naga sepertimu jadi istriku. Shenrou sama sekali tidak merasa terhina. Oh, baguslah. Mengingat caramu memanggil Raja Naga, cacing panjang, kamu tidak memanggilku begitu saja sudah termasuk sopan. Lalu, apa maumu? Kun Peng memijat pelipisnya, melepas ikatan emas di dahinya. Di laut kesadaranku, apa yang kamu gunakan untuk meredakan kegilaanku? Kegilaan? Oh, jadi kamu sadar kalau kamu gila, batin Shenrou. Dia awalnya ingin bilang itu air matanya, tapi dia ingat kekuatan penyembuhnya juga punya efek yang sama. Dia buru-buru berkata, itu kekuatan penyembuhku. Selama energi spiritualku penuh, aku bisa menyembuhkan kegilaanmu. Kun Peng mengangguk. Kalau begitu, sembuhkan laut kesadaranku, dan aku akan melepaskanmu. Shenrou berkata dengan percaya diri, tidak masalah. Kita mulai sekarang. Kun Peng tersenyum miring, tapi tidak berkata apa-apa. Dia menekan dahi Shenrou lagi. Seketika, mereka kembali ke tempat batu api berjatuhan dan lahar di mana-mana. Dia menyadari Kun Peng hampir kehilangan kendali lagi. Pupil matanya berubah dari emas menjadi merah darah, rambut emasnya beterbangan, urat di lengannya menonjol. Dia meraung. Gelombang suara itu menghancurkan dinding batu, membuat lebih banyak batu api berjatuhan. Shenrou menutup telinga dan berjongkok, tapi Kun Peng menariknya berdiri. Gadis naga. Shenrou baru sadar dia masih punya tugas. Dia segera menggunakan kekuatan penyembuh, menyalurkan cahaya spiritual ke tubuh Kun Peng. Pria itu perlahan tenang, tapi lingkungan di sekitar mereka tidak membaik. Sampai Shenrou kehabisan energi spiritual dan hampir pingsan, barulah batu api yang berjatuhan mulai berkurang. Dan Kun Peng terlihat jelas bisa mempertahankan akal sehatnya. Shenrou tersenyum, aku menyembuhkanmu. Selesai berkata, dia pingsan. Kun Peng menangkap tubuhnya, sudut bibirnya menyeringai. Gadis naga yang bodoh. Berani-beraninya kamu pingsan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memakan hatimu, mengerti? Saat Shenrou sadar lagi, dia mendapati dirinya berbaring di ranjang giok yang mewah. Kamar itu seperti istana, dengan pilar giok dan atap tinggi yang dihiasi mutiara. Dia turun dari ranjang, bertelanjang kaki, berjalan ke jendela. Yang terlihat adalah awan putih dan hutan pohon persik yang tak berujung. Pintu didorong terbuka. 2 wanita berpakaian gaun tipis dengan tatanan rambut indah masuk. Anda sudah bangun. Shenrou memandang mereka. Tempat apa ini? Kenapa aku ada di sini? Langit Cixia, istanaku. Suara Kun Peng terdengar dari luar.
Shenrou marah. Kamu ingkar janji. Aku sudah menyembuhkan laut kesadaranmu. Kamu bilang akan melepaskanku. Kunpeng berjalan masuk sambil tersenyum dingin. Shenrou, kamu benar-benar bodoh. Dia mengarahkan jarinya ke dahi Shenrou. Seketika, lingkungan berubah. Keduanya sekali lagi berada di neraka lautan api. Kunpeng merentangkan tangannya. Ini laut kesadaranku. Apa yang kamu sembuhkan? Shenrou melihat ke jalan kecil tanpa lahar dan api, itu adalah hasil dari energi spiritualnya. Tapi sisa tempat itu sama sekali tidak berubah. Satu-satunya yang berubah adalah Kunpeng tidak lagi mengamuk dan bisa tetap waras. Dia berkata tak percaya, maksudmu, semua area ini adalah laut kesadaranmu. Melihat Kunpeng mengangguk, Shenrou hampir jatuh ke lautan api. Ini seperti meminta seorang pekerja membangun jalan tol sendirian, atau meminta satu tukang memperbaiki seluruh istana. Apa bedanya? Aku tidak akan bisa menyelesaikannya seumur hidupku. Sekarang bukan Kunpeng yang gila, tapi dia yang hampir gila. Bagaimana aku bisa menyembuhkan ini? Bahkan jika dantianku kering, aku tidak akan bisa memperbaiki laut kesadaran sebesar ini. Kunpeng tertawa. Makanya, seumur hidupmu, jangan harap bisa pergi dari sini. Pemandangan berubah lagi. Keduanya kembali ke istana. Shenrou marah sekali. Marah dan takut. Dia memelototi Kunpeng. Kamu tidak akan melepaskanku, kan? Kalau begitu aku juga tidak akan menyembuhkan laut kesadaranmu. Kita lihat saja siapa yang lebih tahan. Tunggu sampai kamu benar-benar gila, aku akan pulang. Kamu benar-benar bodoh. Pantas saja kamu ditindas oleh si cacing panjang itu. Aku sekarang bisa beristirahat di laut kesadaranmu, jadi aku tidak akan mengamuk lagi. Aku juga akan membuatmu abadi, menemaniku melewati tahun-tahun yang panjang ini. Sambil berkata, dia menyentuh dahi Shenrou lagi. Keduanya tiba di padang bunga. Kunpeng berbaring dengan nyaman dan tidur. Shenrou benar-benar menangis. Situasi apa ini? Orang ini jelas menganggapnya sebagai obat penenang untuk kegilaannya. Kunpeng bisa masuk ke laut kesadarannya seperti masuk ke taman belakang rumahnya sendiri. Apa aku benar-benar harus menunggu sampai aku memperbaiki laut kesadarannya baru dia mau melepaskanku? Kapan itu akan terjadi? Mungkin Yuan sudah jadi kakek, aku belum selesai. Saat dia menangis, Kunpeng malah menadahkan tangannya, menangkap air matanya yang berbentuk kepingan salju. Melihat air mata itu meresap ke kulitnya, dia memejamkan mata dengan nyaman, bahkan menyuruh Shenrou menangis lebih banyak. Sekarang Shenrou malah tidak bisa menangis lagi. Keterlaluan, aku tidak percaya tidak ada cara untuk mengatasimu. Shenrou memprovokasi, kalau kamu sehebat itu, kenapa kamu tidak bisa menyembuhkan laut kesadaranmu sendiri? Kata-kata ini membuat Kunpeng terdiam. Dia memang punya kekuatan untuk membelah langit dan bumi, tapi dia tidak bisa menyembuhkan laut kesadarannya sendiri yang gila. Dan Shenrou adalah orang pertama yang bisa masuk ke laut kesadarannya selama bertahun-tahun. Kunpeng memegangi kepalanya. Aku mau tidur sebentar, diamlah. Diam ya diam, siapa juga yang mau bicara denganmu, dasar burung bau. Shenrou diam-diam bangkit, menjauh darinya. Dia memunculkan rumah kayu suku harimau, berbaring di ranjang kulit binatang, memikirkan anak-anaknya. Apa mereka sudah kembali dengan selamat ke hutan timur? Serigala putih kecil dan Hu Sanjun terluka parah, mereka pasti membutuhkannya untuk penyembuhan. Dan Mo Jiao, Shenrou teringat hari-harinya di Laut Timur bersama Mo Jiao, hatinya merasa bersalah sekaligus terharu. Dia jelas tahu Shenrou memanfaatkannya, tapi kenapa dia masih rela mengorbankan nyawanya? Aku harus mencari cara ke Laut Timur untuk mengambil jasadnya. Shenrou perlahan tertidur. Tidur di laut kesadaran memang sangat nyaman. Itu adalah tidur yang lebih nyenyak daripada tidur fisik. Kunpeng bangun sekali, melihat Shenrou di rumah kayu, sudut bibirnya terangkat. Laut kesadaran Shenrou sangat cocok untuk tidur. Sementara dirinya, begitu memejamkan mata, laut kesadarannya akan mulai mengamuk.
Hanya pertempuran dan pembunuhan yang bisa membuatnya tenang sejenak. Yang dia cari hanyalah ketenangan sesaat. Dia mencari obat penyembuh selama ratusan tahun, dan akhirnya menemukannya pada betina kecil ini. Jadi, bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Karena ini adalah laut kesadaran Shenrou, Kunpeng sama sekali tidak menyadari bahwa liontin roh kecil di pinggang Shenrou memancarkan cahaya hijau redup. Shenrou bisa membedakan apakah dia sedang bangun atau bermimpi. Dia bermimpi liontin roh pemberian Lu Linbai di pinggangnya bersinar, membungkusnya, dan membawanya ke tempat misterius. Ini adalah hutan berkabut, hujan turun, langit mendung. Di mana ini? Dia berjalan dengan susah payah di hutan. Tak lama kemudian, dia melihat sesuatu yang familiar. Lu Linbai berdiri di padang rumput, menatap ke kejauhan. Dia berteriak, "Lu Linbai." Tidak ada jawaban. Ada apa ini? Kemudian dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Lu Linbai berlutut di sana, berdoa dengan khusyuk. Dan di depannya, duduk seorang wanita berjubah putih, rambut panjang tergerai, mengenakan mahkota bunga. Dia tersenyum menatap Lu Linbai, memperhatikannya dengan tenang. Wanita ini, wajahnya persis seperti Shenrou. Bedanya, wanita ini seperti boneka, atau lebih tepatnya, seperti ilusi yang dibayangkan oleh Lu Linbai. Shenrou mendekat, mencoba berkomunikasi dengan Lu Linbai. Tiba-tiba, dia mendengar Lu Linbai mendongak dan bertanya, "Bolehkah? Aku tahu aku berdosa. Mohon ampunan Sang Dewi." Wanita itu tidak menjawab, melainkan mengulurkan tangan dan memeluk Lu Linbai. Lalu dia menangkup wajah Lu Linbai dan mencium bibirnya dengan mesra. Hati Shenrou berdebar. Apakah ini fantasi Lu Linbai? Kesadarannya melintas, dan tiba-tiba dia bergabung dengan ilusi itu. Situasinya berubah menjadi dia yang sedang menangkup wajah Lu Linbai dan mencium bibirnya. Dan dia melihat air mata Lu Linbai. Dia tidak tahu apakah itu karena terharu atau bahagia, tapi Lu Linbai menangis. Shenrou jadi bingung. Dia baru mau bicara, tiba-tiba Lu Linbai yang biasanya lembut dan anggun, memeluknya erat. Dia berulang kali memanggil namanya, "Shenrou. Maafkan aku, maafkan kecerobohanku, maafkan ketidakberdayaanku, biarpun hanya dalam mimpi, biarkan aku memelukmu seperti ini." Dia mengambil alih, mencium bibir Shenrou dengan gairah yang membuat Shenrou sulit bernapas, seolah menuangkan seluruh kerinduannya ke dalam ciuman itu. Setelah ciuman berakhir, Shenrou terengah-engah. Lu Linbai. Dia hanya menyebut namanya, tapi Lu Linbai sangat terkejut, seolah boneka ilusi tadi tiba-tiba bisa bicara. "Shenrou, Shenrou, Shenrou." Shenrou mengangguk cepat. "Ya, ini aku. Apa kamu Lu Linbai yang asli? Atau hanya fantasi di laut kesadaranku?" "Sudahlah, yang penting kita bisa bicara, kan? Apa kalian sudah kembali dengan selamat ke hutan timur? Bagaimana Yuan dan Long Dabao? Apa luka kalian sudah sembuh? Apa Raja Naga mencari masalah lagi?" Lu Linbai menatapnya dengan lembut, tapi telinga hingga lehernya memerah. Dia baru saja melakukan itu pada Shenrou. Apa Shenrou tidak marah? Dia tiba-tiba teringat hal yang lebih penting. "Shenrou, kamu di mana? Kunpeng membawamu kemana? Apa dia menyakitimu? Kami dengar Kunpeng suka makan hati naga. Mereka sangat khawatir." Shenrou menggelengkan kepala. "Di tempat bernama Langit Cixia. Aku juga tidak tahu di mana itu. Dia tidak mau memakanku, dia menyuruhku menyembuhkan penyakitnya. Sebelum sembuh, dia tidak akan melepaskanku. Kamu belum menjawab, apa semua orang baik-baik saja?" Lu Linbai terdiam. Kunpeng, di mata manusia binatang level bawah seperti mereka, adalah dewa. Mereka bahkan tidak bisa menemukan informasi tentangnya. Satu-satunya yang mungkin tahu petunjuk tentang Kunpeng adalah Raja Roh Api, tapi dia malah meninggalkan hutan timur di saat kritis ini. Dan sekarang, hutan timur sedang menghadapi krisis paling parah. Tapi Shenrou tidak bisa kembali. Memberitahunya tentang ini hanya akan membuatnya khawatir dan tidak ada gunanya sama sekali. Karena itulah dia terdiam.
Senrou menarik tangannya dan berkata dengan cemas, Lu Linbai, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Apa semua orang baik-baik saja? Nada suaranya terdengar seperti mau menangis. Apa anak-anakku baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Pertanyaan Senrou yang penuh isak tangis membuat Lu Linbai yakin bahwa wanita di depannya adalah Senrou yang asli, bukan ilusi palsu yang dia bayangkan. Dia buru-buru berkata, anak-anak baik-baik saja. Long Dabao sedang bertarung di luar, tapi wujud aslinya sangat kuat, tidak ada yang bisa melukainya. Kamu tidak perlu khawatir. Senrou bertanya, bertarung. Bertarung dengan siapa? Manusia setengah jadi. Raja Naga Laut Timur memicu tsunami, musim hujan di hutan timur datang lebih awal. Ras manusia setengah jadi menerobos perbatasan dan menyerang para binatang di hutan. Suku serigala putih datang dari hutan selatan untuk membantu. Hu Sanjun memimpin para binatang untuk melawan, tapi serangan manusia setengah jadi terlalu ganas. Hujan tidak berhenti, pertarungan sangat berdarah. Dia berkata dengan suara lirih dan putus asa, suku Lin Lu sudah hancur. Para betina dan anak-anak kami sekarang berlindung di suku harimau. Senrou sangat terkejut. Dia tidak menyangka pertarungan di Laut Timur akan memicu konsekuensi seperti ini. Pada saat itu, dia mendengar suara Kun Peng, gadis naga, kamu di mana? Lu Linbai sepertinya tidak mendengarnya. Dia masih terus berbicara tentang hutan timur, mengatakan bahwa Bang Niang telah diam-diam kembali ke Laut Timur, tetapi jasad Mo Jiao telah menghilang. Seluruh Laut Timur sedang dalam kekacauan. Senrou buru-buru berkata, Lu Linbai, sampaikan pada Hu Sanjun dan yang lainnya, aku baik-baik saja. Aku akan mencari cara untuk kembali. Lu Linbai tahu perpisahan mereka sudah dekat. Dia buru-buru berkata, Senrou, utamakan keselamatanmu. Jangan khawatirkan kami. Seketika, Lu Linbai tersadar dari laut kesadarannya. Ternyata dalam pertarungan sebelumnya, Lu Linbai diserang oleh manusia setengah jadi, terluka parah, dan jatuh koma. Itulah sebabnya dia memulihkan diri di laut kesadarannya. Dan karena itulah, Liontin Roh menjadi perantara, membuatnya bertemu dengan Senrou di laut kesadaran. Lu Linbai segera terbang untuk bertarung. Ketika dia memberitahu Hu Sanjun dan serigala putih kecil tentang pertemuannya dengan Senrou di laut kesadaran, keduanya tentu saja terkejut sekaligus gembira. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan kabar tentang Senrou dengan cara ini. Mereka telah mengerahkan semua kemampuan tapi tidak berhasil menemukan petunjuk apapun tentang Kun Peng. Serigala putih kecil buru-buru bertanya, apa yang menghubungkan laut kesadaranmu dengan Senrou? Lu Linbai menjawab, aku pernah memberikan Senrou sebuah liontin roh dan memasukkan seutas kekuatan spiritualku ke dalamnya. Mungkin karena itu. Serigala putih kecil langsung mengerti. Kalau begitu, mungkin Senrou juga bisa masuk ke laut kesadarannya melalui jejak jiwa. Bagus sekali. Akhirnya ada petunjuk tentang Senrou. Hu Sanjun adalah yang paling menyesal, karena hanya dia yang tidak meninggalkan benda khusus apapun pada Senrou. Dia merasa dirinya benar-benar ceroboh. Saat Senrou kembali, dia juga harus, seperti serigala putih kecil, menanamkan jejak jiwanya padanya. Dengan begitu, kemanapun dia pergi, dia bisa menemukannya. Kilat ungu emas menyambar di kejauhan. Hu Sanjun berkata cemas, kekuatan spiritual Long Dabao hampir habis. Aku harus membantunya. Saat Hu Sanjun berlari ke garis depan, sejauh mata memandang, terlihat mayat manusia binatang dan manusia setengah jadi di mana-mana. Suku Lin Lu yang dulu indah kini berantakan, rumah-rumah pohon hancur, dan pohon-pohon tercabut sampai ke akarnya. Di istana Kun Peng di langit Cixia, Senrou sengaja melakukan gerakan peregangan, berjalan-jalan di sekitar istana. Ketika dia menunduk melihat kolam abadi yang berkabut, seorang pelayan wanita buru-buru mengingatkannya, gadis naga, hati-hati jangan sampai jatuh. Senrou bertanya penasaran,
apa yang terjadi kalau aku jatuh? Pelayan itu berbisik, Anda akan jatuh dari langit Cixia. Hati Shenrou berdebar gembira. Dia melirik Kun Peng, yang sedang duduk di singgasana tinggi sambil memejamkan mata. Dia menunjuk ke meja makan dan berkata kepada pelayan itu, ambilkan aku buah itu. Pelayan itu tidak curiga dan berbalik untuk mengambilnya. Tanpa ragu, Shenrou melompat ke dalam kolam abadi. Sensasi tenggelam langsung menerpanya. Dia merasa seperti jatuh ke laut dalam tanpa dasar, terus jatuh ke bawah. Tiba-tiba, dia terlempar keluar dari air, tapi tidak seperti yang dia bayangkan, melewati awan dan jatuh ke daratan. Yang menyambutnya adalah jaring petir yang sangat rapat. Shenrou merasa dirinya pasti mati. Pada saat ini, Kun Peng di langit Cixia masih memejamkan mata. Pelayan tadi berkata dengan cemas, Yang mulia, gadis naga terjatuh. Mohon selamatkan dia. Sudut bibir Kun Peng terangkat menyeringai dingin. Jatuh apa? Gadis naga kecil itu sengaja melakukannya. Dia selalu berpikir untuk pergi. Aku harus membiarkannya melihat sendiri apa akibatnya jika jatuh dari langit Cixia. Kalau tidak, dia akan terus mencari kesempatan untuk kabur. Benar-benar seperti anak nakal. Kun Peng menghitung waktunya. Tepat saat Shenrou hampir menyentuh jaring petir dan akan hancur menjadi abu, sesosok bayangan seperti api, lebih cepat dari kilat, terbang ke arahnya. Sebuah lengan panjang meraihnya, dan dalam sekejap, mereka kembali ke atas kolam. Masih mau kabur?